Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa bangun, kita bisa bernafas, kita masih bisa melihat dengan jelas dan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersaat teduh. Kita tenangkan hati kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk mengawali hari ini Bapa. Kami serahkan saat teduh pada pagi hari ini. Biarlah jadi hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami membawa hati kami kepada Bapa. Segala yang kami bisa lakukan hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami ada karena begitu nyata kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan perlahan kita katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin Engkau beserta mengikut Tuhan. Ini hati kami, kami bawa sembah hanya kepadamu kami percaya. Sungguh nyata, sungguh indah perbuatanmu Tuhan. Tak pernah habis, tak pernah terlambat kasih-Mu Bapa.
Sungguh nyata keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Tak pernah gagal perlindungan-Mu Bapa. Sebab hanya itu kami mau terus mengikut Engkau. Oh Tuhan, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Kami bawa hati kami bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Bapa, hanya Engkau pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kota benteng kami, Engkau gunung batu kami. Sebab tiada Allah lain seperti Engkau, tiada Allah lain seperti Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Juru Selamat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Oh Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu Bapa. Kami rasakan Tuhan. Terlalu indah apa yang Kau berikan kepada hidup kami. Kami selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Tiada apa yang kami bisa balas Tuhan, selain hanya terus mengikut Engkau, mengiring Engkau dan menyembah Engkau Bapa. Sungguh indah kasih-Mu Bapa, sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh
kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia Tuhan dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh tangku tak sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
besar pengorbanan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab sungguh besar pengorbananmu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela berkorban demi anak-anakmu. Kami bersyukur Tuhan, sebab hanya bersamamu kami tenang Tuhan. Hanya Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan. Kami bersyukur. Hanya tiada lain sepertimu, Tuhan. Sungguh nyata segala pengorbananmu Bapa, tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menunggu hidup kami, bahkan saat kami berpaling darimu. Tapi Engkau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami sekalipun, bahkan sedetik pun. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita hampiri Dia. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari
Sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus, Engkau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Mari kita berkatakan, sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus, Tuhan Kau Rajaku.
kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu Yesus. Aku yang setia, Yesus, terima kasih. Kau menunggu hidupku, ubah hati kami seperti hati-Mu Bapa. Sentuh hati kami Bapa, ubah hidup kami seperti emas yang murni Tuhan. Tuhan, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berserah. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari angkat pujian ini dari betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan. Biar melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui apa yang disampaikan Tuhan, apa yang kami dengar, biarlah itu bisa mengubah cara hidup kami, pola pikir kami tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada pagi hari ini, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang harus kita syukuri. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai seseorang yang Tuhan panggil untuk menjadi muridnya. Di tengah-tengah kehidupannya yang kalau dibilang penilaian orang buruk tentang dia, dia dianggap sangat berdosa dan orang-orang menghindar untuk membangun hubungan dengan dia. Tapi Tuhan Yesus datang dan memanggil dia untuk mengikut Tuhan. Kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Amin. Jadi di dalam Alkitab itu disarankan untuk membayar pajak, teman-teman. Nah, pajak ini kita tahu bahwa kita memberikan pajak
dari penghasilan kita dan memberikan pajak sekian persen kepada negara untuk dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan kita, untuk kemajuan negara, ya untuk pembangunan dalam satu negara. Pada zaman itu sudah ada pajak dan Alkitab menyarankan untuk membayar pajak. Itu terdapat dalam Matius 22 ayat 17 sampai 21. Di ayat 21 Tuhan Yesus berkata, "Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ini sedang berbicara tentang pajak ya teman-teman, jemaat Tuhan sekalian. Juga di dalam Roma pasal 13 ayat 7, dalam Lukas pasal 20 ayat 24, dalam Markus dan sebagainya. Intinya bahwa Alkitab menyarankan kita untuk membayar pajak. Nah, namun dalam kisah ini, mengapa sampai setiap kali kita membaca Alkitab, cerita tentang pemungut cukai, pasti konotasinya negatif. Orang yang dijauhi, orang yang masuk dalam kategori orang berdosa. Jadi orang yang berhubungan dengan orang pemungut cukai ini, dengan orang berdosa ini, dia akan jadi batu sandungan di tempat dia berada bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, pemungut cukai ini merupakan pekerjaan teman-teman. Jadi kalau ada pajak, ada penagih pajak dan disebut pemungut cukai. Jadi pada waktu itu pajak merupakan salah satu pemasukan penting bagi pemerintahan Romawi. Nah, pemungut cukai ini merupakan orang-orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Intinya pemungut cukai ini adalah petugas pajak dan merupakan pekerjaan bagi masyarakat Yahudi waktu itu. Nah, pemungut cukai ini bukan orang sembarangan, alias kalau mau jadi pemungut cukai dia harus punya keahlian untuk menduduki posisi tersebut. Entah itu kemampuan menulis, kemampuan membaca, berhitung, dan termasuk berkomunikasi. Ya saat ini kita pasti tidak asing dengan keahlian-keahlian ini. Kalau misalnya kita melihat lowongan pekerjaan pasti ada kriteria-kriterianya. Dan demikian juga dengan pemungut cukai. Pemungut cukai ini sendiri berasal dari masyarakat biasa dan masyarakat Yahudi. Bukan pejabat yang masuk dalam struktur pemerintah Romawi. Oleh sebab itu mereka tidak boleh menindas rakyat sendiri. Namun kenapa profesi ini sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu? Nah, ceritanya orang Yahudi ini harus membayar kepada pemerintah asing. Ini sudah terjadi sejak zaman Babel dan zaman Raja Persia. Teman-teman, jemaat Tuhan bisa baca dalam Esra pasal 4 ayat 13 sampai 20, juga Esra pasal 7 ayat 23. Jadi meskipun pemungut pemungut cukai ini dia memiliki keahlian dan dia berasal dari masyarakat Yahudi, dia tetap dibenci oleh orang Yahudi itu sendiri. Kenapa? Yang pertama, karena pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat di bangsa sendiri. Dia membantu penjajah untuk menjajah bangsa sendiri. Oleh sebab itu dia dijauhi oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsanya sendiri. Dia juga dianggap sebagai orang berdosa. Karena selain dia membantu penjajah, waktu itu bangsa Yunani sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi atas kekuasaan bangsa Romawi mereka harus membayar pajak. Bangsa Yahudi ini, orang Yahudi harus membayar pajak kepada orang Romawi. Dan mereka mempekerjakan orang-orang Yahudi untuk menjadi penagih pajak. Nah, mereka dengan caranya mereka menagih pajak mungkin tidak baik dan lain sebagainya. Dan anggapan orang Yahudi bahwa mereka menjajah bangsa sendiri membuat pemungut cukai ini di mata bangsanya sendiri adalah orang-orang berdosa. Mereka pengkhianat bangsa. Kita bisa lihat dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17, Matius 21 ayat 3. Kita melihat bahwa ada satu pribadi, Tuhan Yesus,
yang waktu itu dia sedang menjadi orang yang terkenal, adalah seorang guru yang terkenal, dan memanggil Matius, Lewi ini, pemungut cukai ini untuk mengikut dia menjadi muridnya. Dan luar biasa respon dari Lewi ini. Dia sangat bersuka cita, bahkan dikatakan di Alkitab dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Kita belajar dari kisah ini bahwa dosa kita tidak pernah menjadi penghalang Tuhan untuk memanggil kita. Sekali lagi bahwa dosa kita tidak pernah menjadi penghalang Tuhan untuk memanggil kita, memakai kita menjadi alat kesaksiannya, kecuali kita memberikan respon yang tidak benar. Respon dari Lewi sangatlah benar dan perlu kita contohi, teman-teman jemaat Tuhan yang sedang menonton. Dia begitu bersuka cita dengan ajakan itu. Begitu hebatnya sukacita itu sampai orang-orang di sekelilingnya pun merasakan sukacita itu. Dia mengundang orang-orang pemungut cukai lainnya untuk melakukan perjamuan di rumahnya, dan orang-orang lain diundangnya untuk sama-sama bersukacita dengan dia karena ada orang yang menerima dia apa adanya. Dikatakan dia meninggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan segala dosanya, dia meninggalkan kebiasaannya, dia meninggalkan cara hidupnya dan mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama. Jadi saat kita memilih untuk merespon panggilan Tuhan, selalu ada yang kita perlu tinggalkan. Ada yang perlu kita lepaskan. Entah itu kebiasaan kita, entah itu dosa kita, entah itu cara hidup kita yang lama, pikiran kita yang sia-sia, perlu kita lepaskan untuk mengikuti Yesus. Jadi apa yang terjadi dengan Lewi sehingga dia begitu bersuka cita dan menerima tawaran Yesus? Ini adalah tema kita bulan ini. Saya spill. Jadi mengapa Lewi begitu bersuka cita dengan panggilan Tuhan Yesus? Karena di sana ada penerimaan, teman-teman. Bagaimana sih orang yang diterima apa adanya begitu bersuka cita karena merasa dirinya diterima? Dia merasa diterima dengan kondisinya. Jadi pada waktu itu mungkin terpuruk dengan keadaan, dengan kondisi orang-orang di sekitarnya yang menganggap dia berdosa, orang paling berdosa dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada orang yang mau berhubungan dengan dia. Tuhan Yesus waktu itu sudah menjadi incaran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan berarti bahwa dia sudah terkenal, teman-teman. Tapi waktu Tuhan Yesus melihat Matius, melihat Lewi, dia langsung memanggil Matius, ikut aku. Jadi teman-teman, kadang kita suka insecure dengan dosa kita. Kita merasa tidak layak. Kita merasa bahkan orang-orang di sekeliling kita pun menolak. Bagaimana mungkin Tuhan terima saya? Bagaimana mungkin Tuhan mau pakai saya sebagai pelayan Tuhan dengan kondisi saya yang seperti ini? Saya dianggap tidak layak sama orang-orang. Kita kadang mengukur kasih Tuhan dengan kasihnya manusia. Kita membandingkan kasih Tuhan dengan orang-orang di sekeliling kita, dan sangat miris, teman-teman. Tuhan memiliki kasih yang begitu besarnya jika kita bandingkan dengan kasih manusia. Bahkan orang tua kita, saudara kita, teman terbaik kita pun tidak bisa kita bandingkan kasihnya dengan kasih Tuhan. Hari ini kalau misalnya ada di antara kita yang merasa tidak layak, ada di antara kita yang merasa saya tidak dianggap dan saya insecure untuk melayani Tuhan, hari ini adalah panggilan buat kita semua. Tuhan Yesus sayang kita semua. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus terima kamu apa adanya.
Bukan karena kamu sempurna, karena kamu tidak berdosa, jadi Tuhan pakai kamu. Tapi Tuhan mau pakai kamu karena memang Tuhan mau saat kamu melayani Tuhan ada perubahan dalam dirimu. Hari ini kalau engkau orangnya, dengarlah jawab Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kalau Tuhan panggil kamu hari ini untuk melayani, jangan pernah bilang saya tidak layak. Kamu lagi menyia-nyiakan kasih Tuhan, teman-teman. Justru kamu harus melayani dengan sukacita seperti yang Lewi lakukan. Saya tidak tahu dosa apa yang kita sedang lakukan, yang teman-teman sedang alami, yang lakukan. Bagaimana pandangan orang lain terhadap kita, bagaimana pandangan orang tuamu terhadap dirimu, bagaimana pandangan keluargamu terhadap kamu. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang, Tuhan tidak peduli sama itu semua. Tuhan tidak peduli sama dosamu, Tuhan tidak peduli sama pandangan orang lain terhadap kamu. Tuhan peduli sama kamu. Dia sayang sama kamu. Orang lain mungkin tidak memandang kamu karena yang mereka lihat adalah kesalahanmu, tapi Tuhan memandang kamu. Dia tidak peduli dengan segala apa yang telah kamu lakukan menyakiti dia. Bahkan di atas kayu salib Tuhan bilang sudah selesai. Sekarang kamu mulai hari yang baru, kamu hidup dengan kehidupan yang merdeka dan kamu sudah bebas dari semuanya itu. Tinggal bagaimana kita memberi respon terhadap panggilannya Tuhan. Dan teman-teman, kalau kita baca kisah selanjutnya di Lukas ini, Lewi seorang pemungut cukai ini ketika dia bertobat, ada kitab Injil yang ditulisnya. Melalui kitab Injil ini, kitab Matius, kita bisa melihat, bisa mengetahui, bisa membaca kisah dari Tuhan Yesus, amin. Dari pertobatannya Lewi, keputusannya untuk mengikut Tuhan, kita bisa melihat begitu luar biasanya Tuhan. Dia menjadi surat bagi kita semua hari ini. Jadi apa yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan? Tuhan sedang menunggu kita dan dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, Dia sedang mengetok pintu kita, pintu hati kita. Tinggal responnya kita, mau enggak kita terima Tuhan, mau enggak kita terima panggilannya Tuhan. Dari kitab Lukas juga kita bisa melihat ada seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai yang akhirnya bertobat. Saya tidak tahu apa hubungannya antara pemungut cukai ini dan Sakeus. Tapi mereka berdua sama-sama pemungut cukai dan tidak menutup kemungkinan bahwa kabar mengenai pertobatan pemungut cukai ini, Lewi ini sampai kepada Sakeus dan dia begitu bersukacitanya untuk ingin bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengubah pemungut cukai juga. Jadi pas kita baca kisah Sakeus, dia begitu menanti-nantikan Tuhan dan ingin melihat Tuhan. Jadi teman-teman, saat ini penerimaan yang kita belajar, posisikan diri kita, mungkin kita pemungut cukai ini hari ini, atau kita mau ikut teladannya Tuhan untuk menerima orang-orang di sekeliling kita yang kita dapati sedang jatuh dalam dosa, sedang melakukan apa yang menurut pandangannya kita itu berdosa. Mari menerima orang-orang ini dengan kasih Tuhan. Teman-teman, goal sisi akan semakin besar dan kita tidak tahu karakter-karakter apa yang akan masuk di dalam komunitas kita. Tapi hari ini kita belajar untuk
menerima orang-orang sekeliling kita, karena penerimaan kita akan membuat perubahan untuk hidup orang-orang tersebut. Yang pertama tadi, kita perlu meresponi panggilan Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kita dan Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Yang kedua, saat kita menemukan teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita yang mungkin merasa dirinya tidak diterima dan merasa dirinya terbelenggu dengan dosa, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, mari terima dia apa adanya dan buat dia bangkit lagi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau ada panggilan bagi kita untuk mengikut Tuhan, untuk harus meninggalkan kebiasaan kita, harus meninggalkan cara hidup yang lama kita, mari lembutkan hatimu dan terima panggilan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami telah belajar dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang beracara dalam hati dan pikiran kami. Kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia Tuhan, pikirannya yang negatif atau terbelenggu dengan hal apapun itu Tuhan. Apapun yang mengikat kami sehingga kami susah untuk lepas dan bebas mengikut Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kemampuan untuk meninggalkan hal-hal itu dan mengikut Tuhan. Dan menerima Tuhan dengan sukacita dan melayani Tuhan. Jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berkati firman-Mu biar termeterai, bertumbuh dalam hati kami dan menjadi buah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah melayani-Mu pagi hari ini Tuhan. Baik yang kelihatan di layar Tuhan maupun di belakang layar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kembalikan dengan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Percaya bahwa setiap jeripaya anak-anak-Mu diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta pemimpin di negeri ini Tuhan. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir di sana. Kuasa Tuhan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kedaulatan Tuhan bekerja Tuhan atas pemerintahan negeri ini Tuhan. Membawa bangsa kami semakin maju. Bahkan kami akan melihat hujan-hujan pertobatan terjadi di bangsa kami. Di setiap kota, setiap desa Tuhan, dimanapun ada anak-anak-Mu berada, di mana ada terdengar kabar tentang Tuhan, di situ terjadi pemulihan, di situ terjadi pertobatan Tuhan. Ajar kami untuk merespon dengan baik apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami yang selalu mendoakan kami, yang selalu berjaga atas jiwa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Kak Esra di tempat ini Tuhan, kami berdoa keluarga dipelihara oleh Tuhan. Berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupannya Tuhan bersama istri dan anak. Kami percaya Engkau melindungi dia Tuhan, baik saat dia berada di rumah, di kantor, bahkan saat dia melayani dimanapun berada, dia menjadi terang-Mu Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus dengan hikmat, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala tempat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Pakai masa tuanya Tuhan untuk memberkati orang-orang sekelilingnya. Jadi berkat untuk keluarga, untuk anak cucunya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Berikan dia sukacita, berikan dia kebahagiaan pada masa tuanya Tuhan. Hingga orang-orang boleh melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati juga anak cucunya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ketua BPD, untuk ketua sinode dari GBI Komene Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar sinode GBI ini Tuhan terus memuliakan Tuhan, terus bergerak untuk menuai jiwa bagi kemuliaan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, setiap anak-anak-Mu yang berada di ruangan ini. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Biar Tuhan berikan mereka kesembuhan. Yang mungkin membutuhkan jalan keluar, Tuhan yang memberi jalan keluar bagi mereka. Yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Yang mungkin sedang membutuhkan pasangan hidup, biar Engkau memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka Tuhan Yesus, untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat gereja kami GBI Oikumene. Kami percaya bahwa hari-hari ini sedang terjadi penuaian jiwa Tuhan. Sebab itu pakai kami anak-anak-Mu, biar banyak jiwa boleh datang untuk memuji Tuhan, mengisi bangku-bangku yang kosong. Bukan hanya sekedar itu, tapi benar-benar mereka mengalami Tuhan secara pribadi, berakar kuat dalam imannya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk komunitas kami Goal Sisi Tuhan, biar anak-anak muda ini benar-benar bertumbuh, bahkan orang-orang di sekeliling kami bisa melihat ada buah-buah yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan agar Tuhan memperlengkapi gereja ini Tuhan dengan anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang rindu benar-benar untuk melayani Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk pelayan musik, biar Tuhan memberikan pelayan musik yang benar-benar memiliki kerinduan untuk sama-sama mau melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah raya kami besok, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, bahkan rencana kami untuk membuka ibadah raya 3 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Perlengkapi kami semua Tuhan. Kami percaya selalu ada penyediaan dari Tuhan saat Tuhan memberikan visi bagi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat semua yang melayani ibadah raya 1, ibadah raya 2, apapun bentuk pelayanannya Tuhan Engkau pakai, Engkau berkati Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan biarlah mereka, kami semua melayani dengan hati kami, karena ucapan syukur yang lahir dari dalam hati kami. Bahkan setiap alat-alat yang dipakai Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada halangan apapun saat umat-Mu mencari Tuhan dan ingin merasakan hadirat Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GBI Oikumene dimanapun mereka berada Tuhan. Aktivitas apapun yang sedang mereka lakukan, agar Tuhan memberikan kemampuan, memberikan hikmat buat mereka, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna terjadi atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk gereja cabang di Pakato, di mana ada Kak Anis, Kak Fiske di sana yang menjadi gembala di sana Tuhan. Biar Tuhan pakai mereka untuk penuaian jiwa di Pakato Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang pulang ke kampung halaman mereka Tuhan. Kami berdoa buat Doris dan mungkin teman-teman yang lain. Biar Tuhan memberikan mereka sukacita terus, memberikan mereka penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap pengurus yang ada di gereja ini, apapun bentuknya Tuhan, tugas pelayanan mereka, tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kemampuan, memberikan hikmat, memberikan sukacita, memberikan Tuhan Yesus pengurapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau berikan kekompakan saat kami melayani Tuhan. Kami tahu tidak sempurna Tuhan, tapi kami mau berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang dalam masa ujian Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang memberikan hikmat buat mereka Tuhan, memberikan pertolongan bagi mereka Tuhan. Setiap ujian apapun yang mereka lalui Tuhan, mereka bisa melaluinya dengan baik. Bahkan mereka bisa mendapatkan nilai yang memuaskan Tuhan. Mereka mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya mereka dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang paling tahu Tuhan apa yang mereka rindukan, yang mereka cita-citakan. Jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang hari ini mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami sukacita Tuhan.
Bahkan Engkau sertai juga aktivitas kami sepanjang hari ini biar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup doa saraba kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,